Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Tuhan yang memperjumpakan kita melalui pelayanan ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan ini. Jangan lewatkan hari ini tanpa mendengar dan dituntun oleh firman Tuhan. Karena itu, mari baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, Engkau adalah sumber kebenaran dan hidup. Dan oleh sebab itu, beritahukanlah kebenaran-Mu itu melalui firman, supaya kami memperoleh hidup yang sungguh-sungguh hidup. Untuk itulah maka saat ini, kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhan menjamah setiap kami, dan semua yang mengikuti pelayanan ini, biar kami sungguh-sungguh punya hati yang siap menerima firman dan mengejawantakan firman itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman saat ini dibaca dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Sekali lagi, Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 14. Begini dikatakan, pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, ada peribahasa yang sering kita dengar, kacang yang lupa akan kulitnya. Artinya, seseorang yang tidak tahu diri, lupa akan asal-usulnya. Musa adalah seorang Ibrani bin Amran bin Kehat bin Lewi. Keluaran 6 ayat 13-19 mencatat itu. Ia dibesarkan, diasuh, dididik dalam lingkungan istana Raja Mesir selama 40 tahun. Tapi ia tidak lupa akan asal-usulnya. Ia tetap peduli terhadap penderitaan saudara sebangsanya. Bagian firman memberitahukan, ketika Musa telah dewasa, ia keluar istana untuk melihat kerja paksa dari saudara-saudaranya. Lalu dilihatlah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, saudara sebangsanya. Hal ini menimbulkan rasa simpati dan empati, bahkan melahirkan sikap nasionalisme dari Musa terhadap saudara sebangsanya. Untuk membela saudaranya, ia membunuh orang Mesir itu. Tindakan Musa adalah untuk membela saudaranya sebangsanya, tapi ia melanggar hukum, bahkan main hakim sendiri. Akhirnya tindakan Musa ini sekalipun disembunyikan, ditutupi dengan begitu apik, tidak dilihat orang lain, ternyata ketahuan juga. Itu nyata. Keesokan harinya Musa melerai dua orang Ibrani yang tengah berkelahi. Musa bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Suatu kesalahan yang disembunyikan
cepat atau lambat akan ketahuan juga. Akhirnya Musa menjadi takut karena telah melakukan kesalahan. Sahabatku di dalam Tuhan, dari bagian firman ini Tuhan mau mengajar dan mengingatkan kita agar jangan lupa diri, jangan melupakan asal-usul kita, dan akhirnya kita kehilangan identitas, kehilangan jati diri, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Jangan sampai lupa daratan. Tetap membangun rasa kekeluargaan, semangat nasionalisme yang tinggi terhadap sesama anak bangsa. Apalagi di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Mari bersama bergandengan tangan topang pemerintah agar kita secara bersama dapat keluar dari situasi sulit ini dengan tetap menjaga, menghormati, dan mematuhi norma, kaidah, aturan hukum yang berlaku. Jangan main hakim sendiri seperti Musa. Sebab setiap kesalahan yang disembunyikan suatu saat akan terbongkar juga. Orang yang melakukan kesalahan akan dihantui oleh perbuatannya, dikejar-kejar oleh rasa bersalah, dan mendatangkan ketakutan dalam hidupnya. Karena itu, kalau ada kesalahan, mari dengan rendah hati kita akui dan selesaikan dalam tuntunan Tuhan, sehingga sukacita, damai sejahtera kita alami di hidup ini, kini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Firman-Mu itu hidup, dan biar firman yang hidup itu akan hidup di hidup kami, sehingga firman itu akan jadi nyata dalam perilaku hidup kami. Dalam nama Yesus. Dan diberkatilah semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan pemberitaan firman ini melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan jamah supaya mereka sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran firman, dan mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini biar diberkati. Tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Pak Edwin Monding dan teman-temannya, dan semua yang Tuhan libatkan dalam kerja pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike ini, perangkat pelayanan yang ada, seluruh warga gereja, umat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini, dan bahkan juga semua perangkat pelayan Tuhan di antar denominasi gereja, di antar umat beragama yang ada, seluruh masyarakat yang ada, semua diberkati, termasuk juga pemimpin-pemimpin kami yang ada. Di tengah situasi sulit ini, Tuhan tolong pakai pemerintah yang ada, sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk melakukan kebaikan bagi masyarakat. Biar Tuhan jamah setiap masyarakat supaya punya hati yang taat, patuh, melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, biar kami melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan kuduskan segala upaya-upaya. Terlebih lagi dalam pelaksanaan vaksinasi saat ini dilancarkan dan disukseskan dalam nama Yesus. Ke dalam kuasa-Mu Bapa kami serahkan, biar Engkau tolong jaga bentengi kota Manado ini, jaga bentengi Sulawesi Utara ini, jaga bentengi Indonesia, bahkan dunia. Jangan biarkan kami dibinasakan oleh pandemi COVID-19. Biar kami dimenangkan, dan pada akhirnya ada sukacita, Tuhan diagungkan, dimuliakan, kini dan seterusnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terpujilah Tuhan yang menuntun kita dengan firman-Nya.
hiduplah dalam ketaatan, melakukan firman. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Terima kasih kepada semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan pasti berkati. Shalom, Immanuel, Allah menyertai kita. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.